Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuni dengan NPM 10122002 kelas B22 Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan membuat video penugasan untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Desain Organisasi. Di sini saya akan membuat video pemaparan jurnal mengenai problem solving terkait masalah yang terjadi di tempat kerja saya. Nah, di sini saya mengambil judul jurnal yaitu pengaruh standar kompetensi terhadap kinerja karyawan Divisi Research and Development PT Medion Padmajaya. Sebelum saya membahas mengenai jurnal, saya ingin memperkenalkan dulu tempat saya bekerja, yaitu PT Medion Padmajaya. PT Medion Padmajaya merupakan perusahaan kesehatan hewan yang berfokus pada dunia peternakan. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1976. PT Medion sendiri bertempat di Jalan Batu Jajar, Cimareme. Nah, perusahaan ini memproduksi berbagai macam vaksin atau obat-obatan dengan kualitas tinggi untuk mendukung peternakan unggas. Nah, saya sendiri sudah bekerja di perusahaan ini sejak tahun 2021. Jurnal ini saya buat berdasarkan pengalaman saya selama bekerja di sini. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai standar kompetensi, di sini saya ingin memberikan definisi dari standar kompetensi sendiri menurut Edison, Anwar, dan juga Komariah tahun 2017, di mana mereka mengatakan bahwa standar kompetensi merupakan kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan juga sikap. Baik, setelah mengetahui pengertian dari standar kompetensi itu apa, saat ini saya akan membahas jurnal yang saya buat. Mengapa saya tertarik untuk mengangkat judul tersebut? Karena berdasarkan pengalaman saya selama bekerja di PT Medion, khususnya Divisi Research and Development, saya sering mengalami atau menemui masalah mengenai karyawan yang tidak sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Sebelumnya, saya juga melalui proses seleksi dari awal menyesuaikan dengan standar kompetensi yang ada untuk masuk ke dalam divisi ini. Namun, akhir-akhir ini atau belakangan ini, saya menemui bahwa beberapa karyawan dari R&D ini merupakan rekrutmen internal yang berasal dari divisi lain. Nah, mereka mengaku bahwa mereka tidak menjalankan atau tidak melakukan tes standar kompetensi lagi untuk masuk kepada divisi R&D. Sehingga saya rasa ini merupakan salah satu masalah di mana ketika mereka tidak menjalankan standar kompetensi dengan baik, maka kinerja mereka pun tidak akan sesuai atau tidak akan maksimal seperti karyawan-karyawan yang lain yang masuk kepada divisi ini melalui standar kompetensi yang ada. Perusahaan saya sendiri cenderung lebih memilih untuk merekrut karyawan berdasarkan aspek loyalitas atau pengabdian mereka kepada perusahaan, karena mereka merasa bahwa karyawan yang telah lama bekerja di pabrik ini apabila dipindahkan kepada divisi lain pun akan tetap bekerja. Namun poin yang saya angkat di sini adalah semakin tinggi standar kompetensi yang ditetapkan oleh perusahaan, maka kinerja yang dihasilkan oleh karyawan itu diharapkan lebih maksimal juga. Tetapi di sini perusahaan saya tidak menjalankan standar kompetensi tersebut. Setelah mengetahui dan menggali lebih dalam mengenai permasalahan ini, saya pun melakukan penelitian melalui wawancara kepada rekan-rekan kerja saya yang berasal dari divisi lain yang merupakan rekrutmen internal. Nah, hasil dari wawancara tersebut saya tuangkan kepada data-data kualitatif yang menghasilkan hasil penelitian sebagai berikut ini. Poin yang pertama yaitu rekrutmen internal yang terjadi pada divisi Research and Development tanpa memperhatikan standar kompetensi yang ada membuat karyawan cenderung lama beradaptasi karena harus mengejar ketertinggalan, di mana sebelumnya atau ada beberapa karyawan yang bahkan pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan divisi Research and Development, tapi beliau masuk kepada divisi tersebut juga tanpa melalui standar kompetensi yang ada. Yang kedua, PT Medion belum melaksanakan standar kompetensi yang baik karena ternyata ada juga masalah lain mengenai penilaian atasan yang tidak objektif terhadap karyawan yang sering melakukan kesalahan ataupun masalah terhadap rekan kerja lain. Si karyawan tersebut yang jelas tidak memenuhi standar kompetensi yang ada malah dijadikan karyawan teladan atau karyawan berprestasi. Jelas hal ini memicu banyak sekali kontroversi di antara para karyawan yang lainnya yang malah sudah berusaha untuk
mencapai standar kompetensi yang ada untuk menjadi karyawan yang teladan. Nah, poin yang ketiga, akibat hal itu terjadi, mengakibatkan motivasi kerja dan semangat kerja daripada karyawan yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai standar kompetensi yang ada menurun, sehingga berpengaruh pada kinerja mereka yang tidak maksimal. Mereka merasa bahwa untuk apa mereka menjalankan standar kompetensi yang ada untuk mencapai karyawan yang teladan, namun yang dipilih adalah karyawan yang justru tidak memperhatikan standar kompetensi itu dan malah banyak sekali memiliki masalah terhadap rekan kerja yang lain. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan tersebut, saya memiliki beberapa problem solving atau solusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila ingin memperbaiki kinerja karyawan melalui standar kompetensi yang ada. Yang pertama, untuk karyawan yang belum masuk atau calon karyawan yang akan masuk, PT Medun ini harus memperhatikan standar kompetensi yang ada. Harus betul-betul melakukan seleksi berdasarkan standar yang ada, tanpa pengecualian, agar karyawan yang masuk ini benar-benar siap untuk bekerja pada divisi tersebut. Lalu yang kedua, atasan atau pihak yang lebih berwenang untuk menilai karyawan ini harus objektif, karena penilaian yang kurang baik atau penilaian yang tidak tepat seperti yang terjadi pada PT Medun tersebut membuat karyawan tuh merasa dirinya tidak dihargai untuk hasil-hasilnya mencapai standar kompetensi yang ada, sehingga motivasi kerja pun berkurang. Jadi solusi yang dapat saya berikan yaitu para atasan tuh harus lebih sering melihat dengan secara real kenyataan tentang karyawan-karyawan yang ada gitu. Jadi mereka tuh harus tahu sikap dan attitude yang dijalankan oleh karyawan tersebut sudah sesuai dengan standar kompetensi atau belum untuk mencapai titel karyawan berprestasi. Untuk calon karyawan melalui rekrutmen internal, apabila ada lagi, mereka harus tetap menjalankan tes untuk mencapai standar kompetensi yang ada. Misalkan saja mereka melalui training lagi agar mereka bisa lebih siap untuk masuk ke dalam divisi yang baru ini, dan mereka tidak kebingungan gitu pada saat mereka masuk ke dalam divisi ini. Mereka sudah memiliki bekal. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, saya menarik kesimpulan bahwa standar kompetensi sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, karena semakin tinggi standar kompetensi yang harus dicapai oleh karyawan, semakin besar pula keinginan karyawan untuk belajar dan juga mencapai hal tersebut, sehingga motivasi dan kerja karyawan bisa maksimal. Karyawan yang cenderung tidak memperhatikan standar kompetensi akan bekerja sesuai dengan keinginan dirinya saja, tanpa memperhatikan apa yang harus dia capai ketika dia bekerja. Sehingga sebuah perusahaan tuh harus selalu memperhatikan standar kompetensi terhadap karyawan-karyawannya, agar kinerja yang diberikan oleh karyawan juga maksimal terhadap perusahaan. Sekian video pemaparan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.